Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan saya kembali berdiskusi dengan Pak Firmansyah langsung dari Istana Negara Jakarta. Pak Firmansyah, apakah pertemuan kepala negara dengan kedua calon presiden ini juga mungkin membahas sebuah agenda dalam tanda petik agenda politik pasca suksesi kepemimpinan Republik Indonesia nanti? Satu agenda adalah menjaga persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan sebagai anak bangsa ya. Tidak ada agenda politik lainnya. Dan Presiden SBY juga tadi menyampaikan di sambutannya bahwa pada tanggal 20 Oktober nanti Presiden SBY akan mengakhiri masa tugas beliau sebagai Presiden RI 2009-2014 dan akan menyambut Presiden baru terpilih 2014-2019. Dan tentunya dalam fase transisi ini beliau juga menginginkan ada sejumlah agenda yang akan dibahas dengan Presiden terpilih. Salah satunya adalah pembahasan terkait dengan APBN 2015. Di sejumlah kesempatan Presiden SBY menyampaikan bahwa ketika ada pengumuman resmi dari KPU dan mungkin nanti dari MK secara definitif siapa Presiden dan Wakil Presiden terpilih RI, maka Presiden SBY akan melakukan komunikasi terkait dengan APBN 2015. Tentunya ini merupakan tradisi dan budaya transisi kepemimpinan yang positif di negara kita, karena seperti kita ketahui bersama, APBN 2015 disusun oleh Kabinet Presiden SBY dan disahkan oleh DPR RI periode 2009-2014. Namun pelaksanaan APBN 2015 akan dilakukan oleh Presiden terpilih 2014-2019 dan juga diawasi oleh DPR RI 2014-2019. Sehingga Presiden SBY berkali-kali menekankan bahwa pentingnya adanya kesinambungan, pentingnya adanya transisi yang lancar dan baik sehingga agenda-agenda pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik. Mana yang sudah baik tetap dijaga dan ditingkatkan, mana yang belum selesai diselesaikan dan mana yang kurang bisa diperbaiki oleh penerusnya. Ya, Pak Firmansyah, kita semua merindukan akan adanya seremonial di mana pelantikan presiden yang baru nanti akan dihadiri juga oleh mantan presiden, termasuk akan ada upacara serah terima jabatan presiden. Mungkinkah itu terjadi nanti? Ya, tentunya kita semua berharap demikian. Karena itu juga yang selama ini dilakukan oleh Presiden SBY, tidak hanya serah terima, tetapi misalnya upacara 17 Agustus itu juga Presiden dan mantan Wakil Presiden itu juga selalu diundang, dan setiap pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus juga diundang Presiden dan mantan Wakil Presiden. Tentunya komunikasi dan silaturahmi baik Presiden dan Wakil Presiden yang sekarang ini menjabat dengan periode-periode sebelumnya ini perlu kita terus lakukan. Firmansyah, Anda yang menghadiri langsung acara buka puasa bersama di Istana malam ini, apakah Anda bisa menggambarkan bagaimana gesturnya Pak Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi yang disaksikan oleh Pak SBY? Semuanya berjalan dengan baik, suasananya berjalan dengan hangat dan penuh dengan kekeluargaan, dan rasanya kita perlu berbangga kepada kedua pasangan ini, baik Prabowo Subianto maupun Joko Widodo. Hadir juga Pak Hatta Rajasa dan Pak Yusuf Kalla, di mana kedua pasangan ini saling menyapa, saling berkomunikasi, saling berjabat tangan, dan bahkan tadi setelah sholat maghrib mereka juga saling bersalam-salaman. Tentunya ini mencerminkan keakraban dan kekeluargaan di antara mereka berdua. Pak Firmansyah, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Baik, Pak Ikrar, ini ada satu momentum penting yang menurut Pak SBY itu tanggal 22 itu titik kritis, dan nanti kalau ada yang tidak menerima hasilnya, meng-MK-kan hasilnya itu. Menurut Anda, kita bisa melalui ini dalam bentuk seperti apa kira-kira oleh rakyat Indonesia, bukan cuma elitnya saja? Jadi kalau buat saya ya, rakyat itu pasti jauh lebih siap dibandingkan dengan elit politiknya. Ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu ya, pemilih itu kan bukan 100% die hard.
Jadi bukan dieharders ya, artinya orang yang kemudian mendukung mati calon pemimpinnya ya. Mereka itu kan mendukung atau memilih calon pemimpin atas dasar satu pilihan-pilihan yang rasional ya. Kalau buat saya sudah sangat rasional ya, baik yang itu kelasnya misalnya uneducated people sampai yang pendidikannya tertinggi sekalipun ya. Kita bisa lihat bagaimana misalnya orang ya, baik itu tingkatan buruh, tani, nelayan, kemudian juga pembantu rumah tangga itu begitu semangatnya untuk memilih calon presiden yang mereka. Ini bukti mereka sudah well educated atau? Kalau buat saya mereka bukan well educated dalam artian pendidikan formal, tapi dalam artian pendidikan melalui media massa. Buat saya ini sangat sangat baik lah. Ada peran partai politik di sini? Kalau buat saya bukan partai politik yang berperan, sayangnya, tapi media massa khususnya media, televisi, ya. Khususnya televisi. Tapi Pak Ikrar, kan kita tahu bahwa media dalam kontestasi politik tahun ini kan kecenderungannya sangat jelas sekali berada posisi di mana. Betul, ya. Tapi kan tidak semuanya, ya. Tidak semuanya. Saya beri contoh, yang paling keras itu yang perbedaan yang mendasar itu kan antara TV One, Metro TV, dan kemudian MNC Group, ya. Saya beri contoh misalnya kayak kemarin itu kan ada misalnya panggung yang 5 televisi ya, itu saya harapkan TV One, Antv, dan kemudian MNC Group itu juga berperan. Rupanya masih TV-TV yang independen plus Metro TV ya. Saya beri contoh kayak SCTV, kemudian Indosiar, Net TV, kemudian TV Raja Wali, dan kemudian Metro TV kan. Dan kalau kita perhatikan Berita Satu kan juga memainkan peran netralitas yang juga sangat penting ya. Dan kalau saya perhatikan juga JAK TV ataupun Metro TV ya, atau Metro TV lah taruhlah yang dikatakan sebagai TV-nya Jokowi JK ya. Tapi itu juga mereka yang berasal dari kubu sana kan selalu diundang untuk misalnya acara-acara di Metro TV ya. Jadi keterbukaan itu terjadi. Dan buat saya juga ya, kalau Anda perhatikan ya, seperti yang juga kita diskusikan beberapa hari yang lalu di tempat ini juga ya, itu kita lihat bahwa ada kecenderungan bahwa ya kalaupun rame melalui media sosial saja, tapi tidak dalam bentuk kemudian mengajak orang berevolusi dalam artian sesungguhnya kan. Karena buat saya revolusi dalam artian bertempur di antara dua kubu itu bukan masanya lagi. Revolusi itu harusnya cuma revolusi atau perang melawan kemiskinan dan kebodohan ya. Betul. Ya, Katanya mengubah sikap, mengubah ini. Iya. Tapi kalau soal siap kalah siap menang nggak apa-apa kata. Nah, ini kebetulan penting juga ya. Mudah-mudahan tadi yang kita bertanya pada Pak Firmansyah, Mas Firmansyah itu ya, itu mudah-mudahan gesturnya itu jangan cuma di depan kamera. Nah, itu yang tadi masih saya tanya Pak Ikrar. Tapi kita tidak bisa melihat langsung. Nanti kita lihat rekamannya seperti apa. Jadi jangan cuma di depan kamera, tapi di luar kamera itu benar-benar bahwa mereka itu saling bersahabat ya. Betul. Ini yang menjadi suatu yang sangat penting ya, karena Anda tahu ya, seperti juga yang menjadi editorial dari koran yang juga diterbitkan oleh grup Berita Satu ya, Investor Daily itu kan dikatakan bahwa kalau kita mengatakan menerima siap kalah tidak menang, itu bukan cuma dalam ucapan tapi juga dalam perbuatan. Ini yang menjadi satu yang penting, dan ini tonggak sejarah baru juga dalam tata negaraan kita ya. Nanti Anda bisa perhatikan, bukan mustahil pelantikan presiden baru atau serah terima jabatan pada 20 Oktober itu pasti akan dihadiri oleh mantan-mantan presiden dan wakil presiden yang masih hidup ya. Kenapa demikian? Karena tidak ada lagi ganjalan psikologis antara Presiden SBY atau mantan Presiden SBY nantinya. Karena dukungannya yang menang maksudnya. Dengan Oke, baik, kita break dulu. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, tetap bersama kami.